Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini gue bakal membahas token Luna Classic. Dimana sekarang ini ada sebuah updatean terbaru mengenai token Luna Classic. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do you own research? Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market sudah mulai kembali ada sedikit kenaikan ya, walaupun memang dari Bitcoinnya sendiri mengalami penurunan 0,10%. Oke, jadi langsung saja kita cari dulu untuk token Luna Classic. Oke, untuk chart dari token Luna Classic sendiri ya, walaupun dari beberapa altcoin sekarang ini banyak lah yang mengalami kenaikan, ternyata untuk dari Luna Classic mengalami penurunan sekitar 0,34%. Dan terlihat dari chartnya, dibandingkan dengan tanggal 22 bulan 11 ya, ini harga terendahnya di kisaran 14. Namun sekarang harganya sudah di kepala 17. Berarti kan artinya dari token Luna Classic ini ada sedikit kenaikan dari semenjak tanggal 22 bulan 11 hingga sekarang tanggal 11 bulan 12. Oke, sekarang kira-kira ada informasi apa nih mengenai token Luna Classic? Nah, jadi sekarang ini ada beberapa informasi lah ya. Walaupun informasi ini tidak terlalu menarik lah untuk token Luna Classic, tetapi setidaknya kita mendapatkan sebuah gambaran nih. Kira-kira token Luna Classic ini berapa tahun nih harus kita tahan gitu ya, hingga kita bisa mendapatkan cuan yang lumayan berlimpah. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini datang dari media coingap.com. Jadi di sini itu ada live update tanggal 10 Desember. Jadi ini updatean kemarin ya. Oke, jadi di sini TFL ataupun Tira Poms Labs yakin menjadi mandiri dapat menguntungkan masyarakat. Nah, jadi dengan adanya semua pemisahan dari token Luna Classic ini terkeluar ya dari Terra Poms Labs gitu demi bisa berdiri di kakinya sendiri atau berdiri secara independen. Namun di sini juga ternyata dari pihak TFL sendiri tetap mendukung untuk token Luna Classic. Jadi menghargailah keputusan dari para pengembang token Luna Classic yang ingin memisahkan dirinya dari Terraform Labs. Pembaruan berita Luna Classic 10 Desember, komunitas Terra Classic saat ini memberikan suara pada proposal 11030 untuk memisahkan TFL dan salah satu pendiri Terra yaitu Dukwon, grup pengembang Terra Classic Terra Rebels untuk fokus pada Rebel Station dengan proposal dan pengerjaan Terra Station dikelola oleh Terra Vita dengan bantuan validator All Nodes dan TFL. Nah, jadi di sini pun dari sebuah pembaruan ya dan juga dari komunitas Terra Classic, jadi dia ini sekarang telah memberikan suara pada proposal 11030. Karena di situ proposal tersebut itu ditujukan demi memisahkan token Luna Classic ini dari Terra Rebels tersebut ya. Makanya di sini dikeluarkan lagi untuk proposal terbaru. Dan salah satu di sini dari mantan CEO-nya sendiri ya dari Koin Terra Luna yang sekarang telah rebranding menjadi token Luna Classic adalah Dukwon. Jadi di sini juga dari beberapa grup untuk pengembang Terra Classic sedang berfokus nih pada Rebel Station dengan proposal dan juga pengerjaan Terra Station yang telah dikelola oleh Terra Vita. Dengan bantuan validator dari tim TFL-nya sendiri pun itu masih tetap mendukung ya. Jadi untuk pengerjaan ini masih dibantu lah oleh tim-tim yang berada di TFL. Di mana di sini ada pertanggal 10 Desember kemarin ya di jam 18.56. Jadi untuk anggota Terra Vita meminta komunitas untuk memilih tidak dalam sebuah proposal 11030. Dan di sini pun ada sebuah pernyataannya langsung ya dari akun Twitter Rexy. Jadi kurang lebih itu anggota Terra Vita yaitu Rexy ya. Jadi ini tuh salah satu perwakilan. Nah, meminta kepada anggota komunitas Terra Classic untuk memilih aktif pada proposal 11030 oleh Terra Rebels. Jadi di sini pun sudah disertakan juga ya untuk dalam sebuah proposalnya di station.terra money. Dan untuk pembaruan yang kedua di sini jam 18 lewat 15 ya. Jadi untuk rally dalam sebuah harga Terra Classic sedang melemah. Harga Terra Classic gagal memanfaatkan lebih dari 15% rally yang terlihat baru-baru ini. Harga Luna Classic diperdagangkan pada 0,30 di belakang 171 US dollar, turun 1% dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Nah, jadi dalam kurun waktu 24 jam terakhir dari token Luna Classic ini penurunannya tidak terlalu signifikan ya, hanya sekitar 1%-an saja. Dan untuk informasi selanjutnya di sini jam 18 lewat 8, Tira Rebels mengungkapkan motif di balik stasiun pemberontak. Jadi dalam sebuah grup pengembang Tira Klasik ya, jadi Tira Rebels ini menyatakan bahwa proposal 11030
untuk memisahkan stasiun Rebels dari TFL. Didasarkan pada gagasan untuk mengambil tindakan sebelum ada kebutuhan mendesak. Nah, jadi di dalam sebuah proposal yang baru ini dibuat ya oleh para pengembang token Luna Classic, di mana proposal tersebut adalah 11030. Jadi proposal itu juga ditujukan untuk memisahkan diri dari TFL dan dibuatnya proposal ini di saat waktu sedang senggang ya. Takutnya mungkin dari para pengembang token Luna Classic di saat waktu sedang padat di mana proposal juga harus dibuat gitu. Takutnya waktunya bentrok gitu, ujung-ujungnya tidak kelar ya. Makanya sekarang nih mumpung ada waktu senggang dari para pengembang ini bergegas secepat mungkin untuk membuat proposal 11030. Dan untuk informasi jam 17:57 di sini untuk TFL yaitu Gerard mengatakan stasiun pemberontak dapat menguntungkan Luna Classic. Staf Terraforms Lab yaitu Gerard percaya bahwa Terra Classic menjadi independen dari TFL dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan infrastruktur, UI, dan alat baru. Termasuk di sini pun ada Classy ya yang telah memposting ataupun melakukan sebuah pengumuman di akun Twitter resminya. TFL announcement a major update on Luna Classic Terra Station and where it's headed. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah. Di sini pun dari salah satu pengembang ya ataupun dari TFL yang bernama Jared ini dia intinya tetap mendukung lah apapun yang telah diambil oleh para pengembang token Luna Classic saat ini. Dan untuk informasi yang kedua di sini datang dari bursa Bitru, di mana Bitru ini gue lihat-lihat ya selalu mendukung lah terhadap token Luna Classic dan juga komunitas token Luna Classic. Dan sekarang pun ada sebuah updateannya mengenai token Luna Classic di bursa Bitru. Oke, kita translatekan terlebih dahulu. Luna Classic tersedia di Bitru. Liquid staking, Bitru selalu mendukung Luna Classic Community sejak awal ya. Jadi memang dari Bitru ini selalu mendukung lah baik dalam segi mekanisme pembakaran gitu, penerapan pajak ya. Dan sekarang juga dia telah meluncurkan fitur staking di bursanya untuk token Luna Classic. Dan di sini dengan API yang telah ditawarkan terhadap bursa Bitru kepada komunitas token Luna Classic yang ingin melakukan staking atau menikmati fitur staking di bursa Bitru, di sini kurang lebih API-nya itu sekitar 4%-an ya yang telah diberikan oleh bursa Bitru. Oke, sekarang gua masuk di Terarity.io. Nah, jadi di sini ada sedikit gambaran untuk kita bisa mengeceknya atau mengetahuinya. Kira-kira token Luna Classic itu dari pertama kali dibakar sampai dengan saat ini, baik dari transaksi on-chain dan juga off-chain itu berapa sih totalnya? Nah, jadi dari awal kali penerapan pembakaran token Luna Classic ya dari transaksi on-chain dan juga off-chain ini diakumulasi dan ini ditotalkan sekitar 35,5 miliar token Luna Classic yang sudah dibakar sampai dengan sekarang. Dan di sini pun kita bisa melakukan sebuah prediction terbakar atau kira-kira dalam kurun waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun dengan laju pembakaran sekitar 361 juta per hari. Kira-kira dengan kurun waktu sekian yang ingin kita tentukan, berapa sih token Luna Classic yang bisa dibakar nih? Oke, jadi di sini untuk prediksi terbakarnya itu dari 1 sampai 5 tahun ya. Tetapi tergantung dari kita juga ingin berapa lama gitu untuk melakukan sebuah prediction tersebut dengan laju pembakaran per harinya sekitar 361 jutaan. Tapi menurut gua dengan laju pembakaran per hari 361 juta, pastinya ini sangat tinggi sekali karena melihat dari bulan November kemarin gitu. Sebelum dari pihak Binance telah mengumumkan pembakaran di bursanya yang 6 miliar itu ya. Jadi dalam kurun waktu 1 bulan token Luna Classic yang dibakar oleh komunitas atau dalam mekanisme pembakaran tersebut hanya sekitar 150 jutaan saja ya. Jadi untuk 361 juta gua rasa ini terlalu tinggi lah. Jadi di sini coba kita ingin tahu ya sekitar 5 tahun berapa nih total token Luna Classic yang bisa dibakar. Nah, jadi dalam kurun waktu sekitar 5 tahun dengan laju pembakaran per hari 361 juta, di sini kalian bisa melihat nih untuk yang dibakar sekitar 677,1 miliar token Luna Classic. Ini dalam kurun waktu 5 tahun ya. Jadi 1 triliun saja tidak ya dengan laju pembakaran 361 juta gitu. Apalagi dengan laju pembakaran misal hanya 100 juta atau 200 juta di mana dari laju pembakaran ini tergantung dari volume transaksi per harinya. Semakin besar volume transaksi, maka semakin tinggi juga pembakaran token Luna Classic. Tapi sebaliknya, ketika volume transaksi semakin rendah, semakin kecil, maka itu pun akan semakin kecil lagi dari token Luna Classic yang akan dibakar setiap harinya. Coba kita sekarang prediksi dalam kurun waktu misalkan 1 tahun. 1 tahun itu sama dengan 360 hari. Nah, jadi 360 hari atau sekitar 1 tahun token Luna Classic yang mampu dibakar sekitar 165,7 miliar token Luna Classic saja. Jadi sangat kecil sekali ya, tetapi ini setidaknya ada sedikit
gambaran lah untuk kita gitu, kira-kira bisa menantau ke Nona Klasik ini sampai kapan sih? Dimana juga kan para komunitas ini banyak sekali orang yang mengharapkan token Nona Klasik bisa mencapai ke harga $1. Tetapi menurut gua pribadi ya, untuk harga token Nona Klasik bisa mencapai ke $1 itu pastinya sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Jangan terlalu berandai-andai untuk ke $1 dulu deh, kita berharap ke 1 sen aja udah alhamdulillah, atau mungkin ke ₹100, ₹50 itu udah lumayan banget lah untuk token Luna Classic. Ketika kalian membelinya di harga ₹1 ataupun ₹2. Ya, jadi kita jangan terlalu berharap yang berlebihan untuk token Luna Classic bisa mencapai ke 1 sen aja udah alhamdulillah banget pokoknya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai informasi token Luna Classic. Jadi pembahasan yang pertama ini adanya proposal baru yang telah dibuat, yang telah diluncurkan oleh para pengembang token Luna Classic demi bisa memindahkan dari Terraform Slab. Dan untuk informasi yang kedua di mana juga ada bursa Bitrue ya yang telah menawarkan ataupun meluncurkan dari fitur staking untuk token Luna Classic. Jadi buat teman-teman semua yang menggunakan exchange Bitrue dan kalian juga menghold token Luna Classic di bursa Bitrue, bisa kalian untuk melakukan staking token Luna Classic kalian di bursa Bitrue. Dan untuk informasi yang ketiga di mana dalam sebuah gambaran untuk prediksi pembakaran dari token Luna Classic dengan laju pembakaran sekitar 361 juta dalam kurun waktu 1 tahun, yang hanya bisa terbakar sekitar 150-an miliar token Luna Classic saja. Jadi masih berat lah ya untuk token Luna Classic bisa mencapai ke $1, dan gua rasa untuk realistisnya token Luna Classic ya mungkin sekitar ₹20, ₹50, atau tertingginya itu di 1 sen masih sangat mungkin lah. Walaupun kita harus sabar menunggu sampai bertahun-tahun, itu tergantung dari kalian juga sekuat mana kalian bisa menang token Luna Classic sampai mencapai ke harga yang kalian targetkan. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.